Oke, next ke pembahasan soal UGM 2019 kimia. Nah, sekarang kita bakal membahas dari nomor 46 sampai nomor 50. Oke, langsung aja ke pembahasan soal nomor 46. Nah, nomor 46, jika kalor pembentukan SO3 adalah minus A kilojoule per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah minus B kilojoule per mol, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah, jika diketahui ARS 32 dan ARO 16. Oke, untuk nomor 46 menggunakan konsep termokimia, di mana dari sini dibilang bahwa kalor pembentukan SO3 mempunyai delta H-nya yaitu minus A dan pembakaran SO2 minus B. Setelah itu ditanya kalau reaksi pembentukan 32 gram SO2 itu berapa. Oke, berarti kita harus membuat persamaan reaksi beserta dengan perubahan entalpinya, nilai delta H-nya. Oke. Untuk reaksi pertama kan reaksi pembentukan SO3, kalor pembentukan SO3. Kalau misalnya kalor pembentukan SO3 berarti untuk persamaan reaksinya berarti yang di bagian produk itu adalah SO3 karena merupakan kalor pembentukan gitu. Oke, berarti reaksi yang pertama itu S ditambah O2 menghasilkan SO3 dengan delta H-nya yaitu minus A. Nih, ini untuk pembentukan SO3 kan, jadi SO3-nya yang di kanan. Oke, sekarang waktunya kita untuk menyetarakan. Berarti di sini 2, di sini 3, di sini 2 juga. Oke. Selanjutnya untuk kalor pembakaran. Nah, di mana-mana untuk persamaan reaksi untuk reaksi pembakaran berarti selalu dijumlahkan atau selalu direaksikan dengan oksigen sehingga kalor pembakaran SO2 berarti SO2 ditambah dengan O2. O2 ini menunjukkan bahwa dia mengalami pembakaran gitu. Menghasilkan SO3. Kita juga harus menyetarakan berarti di sini 2, di sini 2, ya kan udah setara. Nah, dengan delta H-nya yaitu minus B. Nih, minus B. Oke, sekarang yang jadi pertanyaannya ialah, maka kalau reaksi pembentukan SO2 berarti untuk kalau reaksi pembentukan SO2, cara membuat persamaan reaksinya gimana? Kan kalau reaksi pembentukan SO2 berarti dia akan terdiri dari unsur S dan O. Otomatis persamaan reaksinya itu S ditambah O2 menghasilkan SO2 gitu kan. Nah, delta H-nya yang ditanyakan, delta H-nya berapa gitu. Nah, otomatis kita membolak-balik atau kita merekayasa dua persamaan di atas ini yang udah diketahui delta H-nya untuk kita bisa mendapatkan persamaan reaksi yang S tambah O2 menghasilkan SO2 agar nilai delta H-nya bisa diketahui gitu. Oke. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini, untuk mendapatkan persamaan yang ketiga ini berarti kita di sini kan dia kan maunya yaitu dia menghasilkan SO2, ya kan? Dia kan mau menghasilkan SO2. Nih, dia kan maunya menghasilkan SO2, otomatis persamaan reaksi yang ini kita balik gitu. Jadi persamaannya jadi 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2 gitu kan. Karena dia kan persamaan ini dia kan maunya SO2 di bagian kanan, otomatis kita balik SO2 di sini agar SO2-nya bisa di kanan gitu. Nah, 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Setelah itu dia juga mau ada S dan O2. Nah, ini kan yang tadi kan S dan O2, otomatis ini udah pas nih yang ini. Oke, berarti yang ini 2S nih 2
2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Nah, jadi delta H untuk persamaan reaksi yang pertama itu kan delta H-nya 2SO3 menghasilkan 2SO2 ditambah O2. Nah, ini kan delta H-nya kan udah, ini kan persamaan reaksinya ini kan dia dibalik kan. Dari yang semula di kanan dia jadinya udah di kiri, otomatis delta H-nya juga yang semula minus dia menjadi positif gitu. Jadinya delta H-nya ya dengan B. Nah, setelah itu untuk persamaan yang 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3, berarti ini kan dia kan tidak merubah bagian reaktan dan produk, otomatis delta H-nya tetap, yaitu tetap gitu. Oke, jadi kan berdasarkan penjelasan yang tadi, delta H-nya B dan di sini delta H-nya minus A. Otomatis sekarang tinggal kita menjumlahkan, berarti di sini 2SO3-nya dicoret karena mengandung jumlah yang sama 2. Setelah itu untuk O2-nya kan di sini dan di sini sama, otomatis tapi di sini O2 di sini kan 1, O2 di sini 3, otomatis O2 yang di sini dia sisa 2 kan. Nah, berarti persamaannya menjadi 3S ditambah 2O2 menghasilkan sorry teman-teman, ini bukan 3S tetapi 2S lah ya, bukan 3S. 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Berarti di sini 2S, Nih. Ini 2S ditambah 2O2. Mengapa 2O2? Karena yang tadi ini dan ini dicoret dan di sini otomatis sisa 2O2 dan menghasilkan 2SO2 gitu. Nah, berarti ini kan delta H yang dicari. Delta H yang dicari itu otomatis berarti didapat dari B dikurang A kan. Jadi delta H-nya yaitu B dikurang A. Nah, jadi delta H untuk pembentukan SO2 yaitu B dikurang dengan A. Nah, setelah kita udah mendapatkan delta H-nya, sekarang kita mencari mol dari pembentukan 32 gram SO2. Nah, molnya berarti mol SO2 didapat dari masanya yaitu 32 dan MR dari SO2. S di sini 32 dan O-nya yaitu terdapat 2 dikali AR-nya 16, 32 ditambah 32 yaitu 64, sehingga MR-nya yaitu 64. Nah, 32 dibagi 64 yaitu 1/2, yaitu jadi mol SO2-nya yaitu 0,5 mol. Nah, setelah kita memperoleh nilai mol dari SO2 yaitu 0,5 mol, nah berarti sekarang untuk menentukan nilai kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 berarti didapat dari delta H di sini kan yang tadi B dikurang A. Setelah itu dikali dengan molnya yaitu kan yang tadi 0,5 kilojoule. Nah, ini untuk kalor reaksi pembentukannya gitu. Nah, jadi kalor reaksi pembentukannya yaitu terdapat pada option B. Nah, ini mungkin kesalahan ketik, ini seharusnya berkurang A gitu. Oke. Nah, jadi singkatnya itu teman-teman harus buat persamaan reaksi dari yang dimau di soal. Misal di sini pembentukan berarti harus buat reaksi pembentukan. Kalau pembakaran harus dibuat pembakaran. Setelah itu direkayasa sehingga bisa terbentuk yang soal mau di sini. Di sini kan soalnya mau kalau reaksi pembentukan, sehingga direkayasa sehingga bisa menghasilkan pembentukan SO2 gitu. Nah, setelah itu delta H-nya dijumlahkan mendapatkan B kurang A. Setelah itu mencari mol, molnya kan 32 dibagi 64 0,5. Nah, untuk mendapatkan kalor berarti mol dikali sama jumlah delta H yang tadi. Jadi 0,5 dikali B kurang A. Oke.
Oke, soal selanjutnya nomor 47. Untuk reaksi X tambah Y menghasilkan produk diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya. Berdasarkan data ini maka order reaksi total adalah oke. Jadi nomor 47 yaitu materi laju reaksi. Nah, berarti di sini kan yang ditanya ialah order reaksi total. Berarti kita harus mencari order reaksi dari X, sebenarnya order reaksi dari X itu berapa dan order reaksi dari Y itu berapa gitu. Setelah mendapatkan order reaksi masing-masing, baru deh kita jumlahkan. Nah, rumus laju reaksi secara umum kan V sama dengan K dikali, karena di sini reaktannya yaitu X. Jadi X dipangkatkan dengan order reaksinya, misal kita A dan Y, kita misalkan order reaksi Y yaitu B. Oke, gitu. Nah, sekarang kesannya berarti kita itu mau mencari order reaksi sebenarnya A ini berapa dan B ini berapa. Nah, baru dijumlahkan gitu kan. Oke, jika kita mau mencari nilai dari order reaksi untuk X, berarti soal ini kan dia kan diberikan data pada tabel. Jadi jika kita ingin mencari order reaksi pada X, berarti kita harus fokus kepada konsentrasi Y yang sama. Jadi kita harus fokus kepada di percobaan atau di nomor 1, 2, atau 3 ini, di nomor berapa pada option Y, pada senyawa Y yang sama itu di nomor berapa dan nomor berapa gitu. Nah, di sini yang sama yaitu Y-nya itu berada pada percobaan pertama dan percobaan ketiga. Otomatis untuk mencari order reaksi X berarti didapat dari V1 per V3 sama dengan K dikali konsentrasi X untuk percobaan pertama yaitu 0,02 dipangkatkan A dikali konsentrasi Y untuk percobaan pertama yaitu 0,06 dikali 0,06 dipangkatkan B diper K dikali konsentrasi X untuk percobaan ketiga yaitu 0,06 dipangkatkan A dikali dengan konsentrasi Y untuk percobaan ketiga yaitu 0,06 juga dipangkatkan B. Oke. Nah, dari sini V1-nya yaitu 3. Kita tulis sekalian. Nah, jadi V1-nya yaitu kan tadi 3. V3-nya yaitu 27. Oke. Nah, jadi di sini kan ini dan ini habis tercoret, otomatis 3 per 27 yaitu sama aja dengan 1 per 9. Nah, di sini 0,02 dengan 0,06. 1 per 9 sama dengan 2 per 6. Otomatis kan 1 per 9, 2 per 6 ini kan sama, ini 2 per 6 masih dipangkatkan dengan A. Nah, 2 per 6 ini kan sama aja dengan 1 per 3 dipangkatkan A. Nah, berarti otomatis A-nya yaitu 2. Ya kan, jadi 1 per 3 dipangkatkan 2 kan dapatnya 1 per 9. Jadi order reaksi untuk X yaitu 2 gitu. Oke. Selanjutnya untuk order reaksi Y. Untuk order reaksi Y. Untuk order reaksi Y. Nah, untuk order reaksi Y berarti kita lihat pada pada senyawa X. Kita lihat pada senyawa X yang memiliki konsentrasi yang sama. Jadi konsentrasi X yang sama kan terdapat pada percobaan 2 dan percobaan ketiga. Otomatis kita menggunakan V2 dan V3. Nah, di sini V2-nya yaitu 9 dan V3-nya yaitu 27. Langsung aja berarti 9 per 27 sama dengan K-nya kan pasti kecoret kan. Jadi ya udahlah, tulis aja K dikali konsentrasi X. Konsentrasi X-nya untuk percobaan kedua yaitu 0,06.
0,06 dipangkatkan A dikali dengan konsentrasi Y untuk percobaan kedua adalah 0,02 dipangkatkan B diper K dikali untuk percobaan ketiga X-nya yaitu 0,06 dipangkatkan A dikali untuk percobaan 3 Y-nya yaitu 0,06 juga 0,06 dipangkatkan B. Nah, dari sini berarti yang tercoret yaitu K sama 0,06 dari A. Nah, berarti 9 per 27 kan sama aja dengan disederhanakan menjadi 1/3. Nah, 0,0 ini kan sama aja dengan 2/6 dipangkatkan B. Nah, kalau 2/6 ini berarti 1/3 sama dengan 2/6 jika disederhanakan kan menjadi 1/3 dipangkatkan B. Otomatis B-nya itu ialah 1 karena 1/3 dipangkatkan 1 ialah 1/3. Nah, berarti kita udah memperoleh order reaksi dari Y yaitu 1 dan order reaksi dari X yaitu 2. Nah, sekarang tinggal menjumlahkan. Jadi 2 ditambah dengan 1, kita mendapatkan hasilnya order reaksinya yang total yaitu 3. Otomatis jawabannya yaitu D. Oke, kita lanjut ke nomor 48. Logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Nah, jadi di nomor 48 kita ngecek apakah pernyataan untuk bagian atas dan untuk bagian sebabnya ini apakah benar atau salah gitu. Nah, oke. Di sini logam K dapat diperoleh di katoda dengan cara elektrolisis larutan KCl. Nah, untuk sepengetahuan teman-teman, logam K ini kan dia kan terdapat pada golongan 1A. Nah, jadi di aturan penulisan reaksi pada elektrolisis itu kan golongan yang termasuk pada golongan 1A, golongan 2A, terus AL, MN gitu-gitu, dia itu tidak mengalami elektrolisis. Yang mengalami elektrolisis itu hanyalah air kan. Jadi kayak kesannya di yang termasuk golongan 1A, 2A, AL sama MN itu dia tidak mengalami yang namanya reaksi elektrolisis gitu, tetapi yang mengalaminya itu ialah air yang mengalami elektrolisis gitu. Nah, sehingga yang ini pernyataannya salah. Jadi di sini salah. Nah, yang seharusnya mengalami K itu dia dapat mengalami elektrolisis jika wujud K-nya itu ialah lelehan gitu. Lelehan, bukan wujud K itu ialah larutan. Jadi kalau misalnya wujud K-nya itu larutan, berarti dia itu tidak mengalami elektrolisis, yang mengalami itu ialah air. Oke. Nah, di sini berarti pernyataannya salah, dan untuk sebabnya pada elektrolisis larutan KCl, ion K+ dapat tereduksi menjadi K. Nah, untuk bagian alasannya juga kan yang tadi seperti yang udah dijelaskan pada bagian pernyataan tadi bahwa elektrolisis larutan KCl itu dia itu tidak dapat mereduksinya itu menjadi K gitu. Jadi ini kan yang kecuali dapat mereduksinya itu kecuali lelehan kan. Jadi ini juga pernyataannya salah, sehingga jawabannya yaitu E. E itu kan jika pernyataan dan alasannya salah kan gitu. Oke, di nomor 49, gas karbon dioksida di udara bukan penyebab utama hujan asam. Nah, kita lihat ini pernyataannya sudah sangat tentu salah. Mengapa salah? Kita tahu bahwa gas karbon dioksida itu dia merupakan salah satu faktor penyebab utama dari hujan asam gitu kan. Nah, jadi ini pernyataannya salah. Jika teman-teman belum yakin, teman-teman dapat search di Google. Nah, di sini sebab reaksi gas karbon dioksida dan air akan menghasilkan asam karbonat dengan pH sekitar 5-6. Nah, di sini kan kalau misalnya karbon dioksida ditambah dengan air akan menghasilkan asam karbonat. Asam karbonat kan rumusnya kan H2CO3. Nah, kita tahu bahwa
kalau misalnya untuk suatu asam itu kan dia memiliki pH kurang dari 7 otomatis. Yang ini pH-nya sekitar 5-6, berarti ini benar. Nah, jadi yang ini pernyataannya salah dan jawabannya benar gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 50. Pada reaksi H2 tambah I2 menghasilkan 2HI dengan delta H-nya sebesar 51,8 kJ. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Oke, kita ngecek apakah pernyataan ini udah benar. Nah, jadi nomor 50 ini dia merupakan materi kesetimbangan kimia, terlebih khusus di pergeseran kesetimbangan kan. Nah, di sini kita lihat jenis reaksi ini ialah reaksi endoterm. Nah, di sini kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan. Oke. Nah, jadi ini kan dia kan reaksi endoterm. Endoterm dia mempunyai delta H-nya positif, dan pernyataan ini mengapa dia salah? Karena jika dia bergeser ke kanan, otomatis delta H-nya Oke, sorry teman-teman. Jadi di nomor 50 ini, yang pernyataan ini pada ulang ya. Jadi pada reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2HI, delta H-nya yaitu plus 51,8. Dia kan merupakan reaksi endoterm kan. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan, iya kan? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan juga kan termasuk suhu. Nah, jadi suhu ini dia berpengaruh terhadap faktor kesetimbangan, di mana jika suhu dinaikkan, jadi jika suhu itu dinaikkan berarti reaksi akan bergeser ke arah endoterm. Nah, sedangkan jika suhu diturunkan, reaksi akan bergeser ke arah eksoterm. Nah, di sini kan kesetimbangan akan bergeser ke kanan jika dipanaskan, ya kan? Jadi dipanaskan ini kan artinya kayak suhunya dinaikkan, otomatis dia mengarah ke arah delta H-nya yang positif, sehingga dia akan bergeser ke pernyataan nomor 50 itu benar. Benar ya, bukan salah, sorry. Gitu. Jadi suhu itu kalau naik dia bergeser ke arah yang endo, sehingga dia bergeser ke kanan gitu. Oke, untuk sebabnya reaksi H2 plus I2 menghasilkan 2HI dengan delta H-nya yaitu 51,8. Merupakan salah satu contoh reaksi endotermik, ya kan? Jadi alasannya juga sangat benar. Dia itu merupakan salah satu contoh reaksi endotermik, di mana ciri-ciri reaksi endotermik yaitu delta H-nya positif, dan untuk reaksi eksotermik yaitu delta H-nya minus. Oke, cukup sekian pembahasan dari nomor 45 ya sampai 50. Semoga dapat dimengerti dan bermanfaat. Thanks for watching.